Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini kita ada di tanggal 22 Desember. Khususnya di Indonesia selalu diperingati dengan Hari Ibu. Diharapkan di hari ini semua orang boleh mengingat dan merenungkan sosok dari seorang ibu dan juga peran-perannya. Saudara, ternyata ada banyak sekali keistimewaan dari sosok seorang ibu beserta dengan peran-perannya. Semua orang sudah mengakui hal itu, dan ternyata Alkitab juga mengakuinya. Mari kita akan melihat apa kata Alkitab tentang seorang ibu. Yang pertama, saudara, seorang ibu adalah pribadi yang sangat menyayangi anak-anaknya. Sekali lagi, seorang ibu adalah pribadi yang sangat menyayangi anak-anaknya. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, Allah sedang memperbandingkan dirinya dengan seorang ibu. Firman Tuhan tadi berkata, tidak ada seorang ibu yang akan melupakan bayinya, yang akan melupakan anak kandungannya. Kalaupun ada, maka Allah tidak akan pernah melupakan umatnya. Jadi saudara, ungkapan ini mau memberitahu bahwa kalaupun ada, sangat jarang. Alkitab mengakui bahwa ibu tidak mungkin melupakan anak-anaknya. Kalaupun ada, sangat jarang jumlahnya. Berbeda dengan bapak, berbeda dengan ayah. Ada banyak bapak, ayah yang melupakan anak-anaknya, meninggalkan istri dan anak-anaknya, tidak mau bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Tetapi seorang ibu tidaklah demikian. Kita sering memperhatikan di sekitar kita, kalau ada terjadi keributan antara istri dan suami, maka istri berusaha untuk melindungi anak-anaknya. Kalaupun harus berpisah sementara, maka ibu, istri tidak mungkin mau dipisahkan dengan anak-anaknya. Maka sang ibu ini akan membawa anak-anaknya dalam keadaan pisah sementara tersebut. Jadi saudara, apapun situasinya, apapun keadaannya, seorang ibu tidak mungkin melupakan anak-anaknya. Kasih sayangnya, perhatiannya kepada anak-anaknya sangatlah besar. Kita akan lihat apa kata Alkitab yang kedua tentang seorang ibu. Seorang ibu adalah pribadi yang tangguh dan terampil atau cakap mengurus rumah tangga. Kita bisa perhatikan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 mulai ayat yang ke-10. Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suami percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan.
Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Jadi saudara, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-28 adalah bentuk pengakuan sosok seorang istri, sosok seorang ibu yang cakap, yang terampil, yang penuh perhatian kepada seluruh anggota keluarganya. Sekali lagi, berbeda dengan ayah, berbeda dengan bapak. Memang tidak semua ayah tidak bertanggung jawab, tetapi kalau mau diperbandingkan, lebih banyak ayah, lebih banyak bapak yang kurang perhatian kepada keluarga dibanding seorang ibu. Apa kata Alkitab yang ketiga tentang seorang ibu? Dia adalah pribadi yang mendidik dan menjadi teladan kehidupan bagi anak-anaknya. Saudara, perintah untuk mendidik anak-anak sebenarnya datang dari Tuhan kepada bapak, kepada ayah. Tetapi pelaksananya seringkali adalah seorang ibu. Karena ibu inilah yang berjumpa dengan anak dalam durasi waktu yang lebih banyak. Ibu ini memiliki perhatian yang lebih besar kepada anak-anaknya. Maka pelaksana dari pendidikan adalah ibu. Dia mendidik dengan ajarannya, dengan kata-katanya, dan juga dengan keteladanannya. Bahkan tidak hanya pendidikan-pendidikan umum, bukan hanya pendidikan-pendidikan etika saja, bukan hanya pendidikan-pendidikan tentang sosial masyarakat, tetapi juga pendidikan rohani, pendidikan iman. Dan itu kita bisa temukan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Jadi saudara, Rasul Paulus sedang memberikan pengakuan bahwa iman Timotius itu adalah iman yang bagus, tetapi sesungguhnya iman itu turun dari neneknya Lois, yang kemudian datang kepada ibunya Yunike, dan kemudian datang kepada Timotius. Jadi saudara, kehidupan iman, kehidupan kerohanian juga diturunkan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya dan generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, betapa hebat, betapa istimewanya sosok dan peran-peran dari seorang ibu. Dia mendidik dalam banyak hal, termasuk juga mendidik kerohanian, termasuk juga mendidik persoalan iman. Keteladanannya menjadi senjata yang luar biasa. Keteladanannya yang setiap hari diperhatikan oleh anak-anak, itu merupakan jurus yang ampuh untuk menurunkan hal-hal baik kepada anak-anak, untuk mendidik hal-hal baik kepada anak-anak, termasuk juga iman kerohaniannya. Kita sudah membicarakan pengakuan Alkitab kepada seorang ibu. Perempuan belum tentu ibu. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang belum menjadi ibu, segeralah untuk menjadi ibu. Karena pengakuan ini yang datang dari Alkitab ditujukan kepada seorang ibu. Demikian firman Tuhan, selamat hari ibu, Tuhan Yesus memberkati.